Pernah nggak sih kalian membayangkan terdampar di tengah lautan yang luas, sendirian? Nah, bayangin kalau teman satu-satunya di atas perahu justru seekor harimau bengal seberat 200 kg. Inilah kisah luar biasa dari Life of Pi, sebuah film petualangan penuh makna yang akan membuat kalian bertanya-tanya tentang kehidupan, kepercayaan, dan kemampuan manusia untuk bertahan hidup. Cerita dimulai di kota Pondicherry, India. Kita diperkenalkan dengan seorang anak laki-laki bernama Pischin Molitor Patel, atau lebih sering dikenal sebagai Pai. Nama uniknya berasal dari sebuah kolam renang terkenal di Prancis, tetapi karena sering diajak teman-temannya, Pai akhirnya memperkenalkan dirinya dengan nama yang lebih sederhana, Pai. Ayah Pai adalah pemilik kebun binatang yang cukup luas. Sejak kecil, Pai tumbuh di antara berbagai hewan eksotis, mulai dari zebra, orangutan, hingga harimau bengal yang sangat berbahaya, bernama Richard Parker. Pai adalah anak yang sangat penasaran. Ia tertarik dengan berbagai agama sekaligus. Ia mempelajari Hindu, Kristen, dan Islam, karena baginya semua agama mengajarkan jalan menuju Tuhan. Saat Pai beranjak remaja, kondisi politik dan ekonomi India mulai sulit. Ayahnya memutuskan menjual kebun binatang dan pindah ke Kanada demi kehidupan yang lebih baik. Semua hewan mereka ikut dibawa menggunakan kapal kargo yang besar berlayar melintasi Samudra Pasifik. Awalnya perjalanan berjalan normal. Tidak ada yang menyangka bahwa bencana besar sedang menunggu mereka di tengah lautan. Pada suatu malam, badai dahsyat menghantam kapal. Gelombang raksasa menghancurkan dek kapal. Pai yang terbangun karena suara aneh keluar untuk melihat keadaan. Namun yang ia lihat benar-benar mengerikan. Hujan deras, petir menyambar di segala arah, dan kapal mulai miring dengan cepat. Para awak kapal pun panik. Dalam hitungan menit, kapal mulai tenggelam. Pai mencoba mencari keluarganya, tetapi tidak berhasil. Ia akhirnya dilempar ke sekoci penyelamat, dan saat itulah hidupnya berubah selamanya. Kapal tenggelam ke dasar lautan bersama seluruh keluarganya. Pai kini sendirian di tengah Samudra Pasifik, atau setidaknya ia mengira begitu. Ketika matahari terbit, Pai menyadari ia tidak benar-benar sendirian. Di atas koci terdapat seekor zebra yang terluka parah. Tak lama kemudian muncul seekor hyena. Lalu ada orangutan bernama Orangus yang berhasil bertahan hidup. Awalnya Pai berharap mereka bisa hidup bersama. Namun harapan itu langsung hancur. Hyena yang lapar mulai menyerang zebra hingga tewas. Beberapa saat kemudian, hyena juga membunuh Orangus dengan brutal. Pai ketakutan dan tidak berdaya. Tapi ternyata, ancaman terbesar belum muncul. Dari bawah terpal skoci, tiba-tiba seekor harimau bengal raksasa muncul, yaitu Richard Parker. Dalam sekejap, harimau itu menerkam dan membunuh hyena. Sekarang hanya tersisa dua makhluk hidup di atas koci, Pai dan Richard Parker. Masalahnya sangat sederhana. Perahu terlalu kecil untuk mereka berdua. Jika Pai tidak melakukan sesuatu, Richard Parker akan memakannya kapan saja. Pai akhirnya membuat rakit kecil dari penampung dan tali. Ia mengikat rakit tersebut ke skoci dan akhirnya tinggal beberapa meter dari harimau itu. Setiap hari, Pai harus berjuang mendapatkan makanan dan minuman. Ia pun belajar menangkap ikan, mengumpulkan air hujan, dan melindungi dirinya sendiri dari cuaca ekstrim. Di sisi lain, ia juga harus menjaga agar Richard Parker tetap kenyang. Pai mulai melatih Richard Parker seperti pelatih sirkus, menggunakan fluid dan aturan tertentu agar harimau itu memahami wilayah. Berbulan-bulan pun berlalu. Pai menghadapi berbagai kejadian luar biasa. Ia menyaksikan kawanan lumba-lumba berenang di sekitar perahunya. Ia menangkap ikan terbang yang tiba-tiba menghujani skoci. Pada malam hari, lautan seperti dunia lain. Jutaan organisme bercahaya membuat air laut bersinar biru terang. Pemandangan yang begitu indah sekaligus menakutkan. Ia melihat paus raksasa meloncat dari laut dan menghancurkan sebagian rakitnya. Namun, seiring waktu, kondisi Pai semakin memburuk.
Tubuhnya kurus, persediaan makanan pun menipis, dan harapan untuk diselamatkan hampir We're hilang. dying, Richard Parker. I'm sorry. Ketika hampir menyerah, Pai menemukan sebuah pulau aneh yang dipenuhi tumbuhan dan ribuan surikata. Pulau itu tampak seperti surga. Ada makanan, ada air, dan tidak ada predator. Pai serta Richard Parker tinggal di sana untuk sementara waktu. Namun, suatu malam Pai menemukan sesuatu yang mengejutkan. Pulau itu ternyata berbahaya, cuy. Tumbuhan di sana berubah menjadi asam pada malam hari dan mampu memakan makhluk hidup. Pulau tersebut sebenarnya adalah perangkap raksasa. Menyadari bahaya itu, Pai segera meninggalkan pulau dan kembali berlayar. Setelah terombang-ambing selama sekitar 227 hari di lautan, akhirnya skoci mereka mencapai pantai di wilayah Meksiko. Pai yang sangat lemah jatuh ke pasir. Sementara Richard Parker berjalan keluar dari perahu menuju hutan. Ia berharap harimau itu menoleh untuk terakhir kalinya. Namun Richard Parker pergi begitu saja tanpa melihat ke belakang. Momen itu menjadi salah satu adegan paling menyentuh dalam film. Karena setelah melalui begitu banyak penderitaan bersama, tidak ada perpisahan dan tidak ada ucapan selamat tinggal. Hanya keheningan. Beberapa waktu kemudian, petugas investigasi datang untuk mendengar kisah Pai. Namun mereka sulit mempercayai cerita tentang harimau, zebra, dan pulau misterius. Lalu Pai memberikan versi cerita lain, versi yang jauh lebih gelap. Dalam cerita kedua, hewan-hewan tersebut mewakili manusia yang selamat dari kapal. Dan Richard Parker kemungkinan adalah sisi liar dalam diri Pai sendiri yang muncul demi bertahan hidup. Film tidak pernah menjelaskan secara pasti mana cerita yang benar. Sebaliknya, film menyerahkan keputusan itu kepada penonton. Apakah kalian memilih kisah yang realistis atau kisah yang penuh keajaiban? Life of Pi bukan sekedar film tentang bertahan hidup di laut. Film ini adalah cerita tentang harapan, kehilangan, iman, dan kekuatan manusia saat menghadapi situasi yang mustahil. Dan pada akhirnya, seperti yang ditanyakan Pai sendiri, jika kalian bisa memilih satu cerita, mengapa tidak memilih cerita yang lebih indah? Dan menurut kalian, apakah Richard Parker benar-benar ada, atau hanya bagian dari imajinasi Pai? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.